Wasilawas saking welase Gusti Allah. Amin. Saudaraku semuanya, sore hari ini saya sengaja berbicara dengan panjenengan semuanya yang ada di sini, terutama untuk anak-anak saya dimanapun berada. Saya tidak gila dan saya tidak pura-pura gila. Saya Samsudin Al-Fakir saat ini sedang mengikuti gerakan batin saya. Gerakku adalah gerak batinku. Saya bergerak mengikuti gerakan yang ada di dalam hati saya. Salat saya, ibadah saya semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita semuanya saling belajar, bukan sok pintar. Kita di sini mengaji, bukan mencaci. Kita di sini belajar memuji, bukan membuli. Kita gunakan sesuatu hal yang baik untuk hal yang baik, bukan sesuatu hal yang baik digunakan untuk hal yang tidak baik. Kita di sini semuanya saling belajar, saling menasihati, saling mendoakan, saling menyayangi, saling mengasihi, bukan saling membenci. Kita sebagai umat manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahman Rahimnya, dengan sifat kasih dan sayangnya, maka sudah sewajarnya kita sebagai manusia saling menyayangi, saling menghormati dan juga saling mengasihi. Amin ya rabbal alamin. Ada banyak orang yang bertanya tentang apa yang saya lakukan. Saya melakukan sesuatu hal yang saya rasakan dan saya anggap itu benar, dan semoga saja benar di mata Allah Subhanahu wa taala. Semua yang datang ke sini silahkan datang. Kita tidak minta uang, kita hanya mendoakan. Silahkan dengan menggunakan sarana air dan doa. Kita semuanya berusaha supaya orang-orang yang datang ke sini diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sadar sepenuhnya dengan apa yang saya lakukan dan saya tidak membahayakan siapapun. Saya bisa diajak bicara karena saya adalah makhluk yang seperti panjenengan semuanya. Tidak ada bedanya. Cuman saja pemahaman kita yang berbeda, sehingga terkadang sesuatu hal yang kita anggap baik belum tentu baik menurut orang lain. Tetapi yang jelas kita harus terus berbuat baik, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku semuanya, berpikir dengan hati yang baik, dengan pikiran yang baik, dengan kelakuan yang baik, dengan pandangan yang baik, karena yang baik-baik akan kembali pada hal yang baik-baik pula. Dan kalau berkata buruk, berpikir buruk, berkata-kata yang buruk, pada akhirnya akan mendatangkan keburukan juga. Oleh sebab itu, saudaraku semuanya, di sini saya Samsudin Al-Fakir sebagai manusia yang penuh dengan dosa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hati saudaraku. Di sini saya hanya belajar untuk menata hati, mengikuti hati saya yang berjalan di atas dunia. Semoga saya dan panjenengan semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang saya bahayakan karena saya masih ada kesadaran. Saya hanya seperti orang yang naik kendaraan. Kendaraan ini saat ini dibimbing oleh hafidhah atau disebut orang-orang sebagai malaikat hafidhah. Itu kalau menurut saya. Kalau salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya nggih? Karena di sebelah kanan kita ini ada yang namanya hafidhah, dan saya yakin, dan saya hakul yakin, dan saya ainul yakin bahwa itu adalah malaikat hafidhah saya, utusan. Jadi khawatir itu ada empat, ini lima, ada empat. Khawatir robaniyah yang ada di dalam hati kita, khawatir malakutiyah yang ada di sebelah kanan kita, khawatir syaitoniyah yang ada di sebelah kiri kita, dan khawatir nafsuniyah, nafsu, nafas, an-nafus, an-nafsiyah, afal. Jadi apa yang saya lakukan ini, saya masih ada kesadaran. Saya melihat kalau semuanya sampai naik mobil biasa nyetir sendiri, sampean sekarang duduk di samping kemudi, Ustadz Riki, sampean sedang duduk di samping kemudi, sampean bisa melihat, sampean bisa merasakan apa yang dilakukan oleh kemudi ini. Kemudi ini adalah seseorang yang pintar, kemudi ini adalah seseorang yang cerdas, dan kemudi ini sudah mendapatkan stempel
dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu, yaitu malaikat hafidhah. Nah, ketika yang mengemudikan ini sudah mendapatkan stempel dari Allah Subhanahu wa taala sehingga panjenengan percaya. Sampean duduk di samping kemudinya sambil memahami dan mempelajari apa yang diajarkan oleh kemudi ini sehingga mobil yang sampean gunakan bisa selamat. Kalau panjenengan pengen bertemu secara utuh ketika saya mengemudi, temui saya di dalam 5 hal. Pertama, ketika saya bertemu dengan istri saya, itu murni diri saya sendiri. Malaikat hafidhah, beliau ada di sebelah kanan saya, kembali ke tempatnya. Yang kedua, ketika saya sedang mengaji, saya mengaji adalah saya belajar kepada panjenengan dan belajar kepada alam. Itu masih saya sendiri. Dan yang ketiga, ketika saya makan, insya Allah saya makan untuk dohir saya sendiri, bukan untuk siapa-siapa, baik itu untuk jin dan lain sebagainya. Dan saya bukan jin. Dan yang keempat, ketika saya bersama-sama dengan panjenengan lalu membaca kalimat hu Allah, itu beliau masuk ke dalam diri beliau sendiri. Tidak ada siapa-siapa. Beliau yang dari sana kembali ke sana. Ketika dzikir hu Allah. Dan yang keempat, ketika panjenengan melihat saya sedang duduk tenang dan berzikir hu Allah dibarengi dengan bertadabur alam, itu saya sendiri. Dan yang kelima, ketika saya sedang berbicara mengatakan bahwa ini loh saya Samsuddin, itu adalah saya. Paham gitu semuanya ya? Saya ya saya, bukan siapa-siapa, bukan kerasukan wali, bukan kerasukan nabi, bukan juga kerasukan setan, bukan juga kerasukan jin. Di sini saya hanya mengikuti isyarah batiniah yang saya rasakan dari saudara batin saya, yaitu utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di sebelah kanan kita, yang memang diutus oleh Allah untuk menjaga kita dan juga untuk ini yang menggoda kita. Ini yang menjaga kita, ini yang menggoda kita. Tinggal kita menuruti yang mana. Nah, saya sekarang sedang menuruti yang ini. Makanya kita hidup itu selamanya masih selalu dijaga, selalu dibimbing. Kalau orang Jawa bilang diembani, bukan dirasuki ya, diembani. Paham ya? Ini adalah khawatir malakutiyah, utusan dari Allah. Jadi ketika panjenengan mendalami ilmu basyirah, isyarah, khawatir, ide yang ada di dalam kolab, yang ada di dalam hati, nanti saya kasih gambarnya ya, bagaimana hati itu tingkatannya, nanti saya gambarkan di sana ya. Itu ketika belajar tentang khawatir, baik itu khawatir robbaniyah, khawatir malakutiyah, khawatir syaitoniyah, khawatir nafsaniyah, itu ada 4. Itu semuanya tergantung dari zikirnya, wiridnya. Nah, ketika seseorang wirid lalu muncullah khawatir, termasuk yang saya rasakan sekarang adalah khawatir malakutiyah. Insya Allah itu kalau saya menganggapnya. Kalau salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi saya tidak mengalami gangguan jiwa. Saya diajarkan oleh khawatir malakutiyah ini untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbaiki hati, memperbaiki pikiran. Monggo yang mau ngobrol sama saya, monggo ke sini, kita ngobrol biasa saja ya. Kita ngobrol dari hati ke hati. Saya ucapkan terima kasih. Monggo sekarang kita sholat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami nggih? Sudah cukup untuk semua saudaraku bahwa yang terjadi dengan abahmu ini adalah khawatir malakutiyah. Jadi selama kita hidup itu kita tetap dijaga oleh 2 hal ini. Tinggal kita mau mendalami itu enggak. Jadi isyarah itu ada yang lewat hati, rasa kita, kolab, ada yang lewat malaikat. Itu. Nanti kalau saya manggil malaikat itu, kalau saya dikira manggil malaikat, saya nggak bisa manggil malaikat. Nanti dikira saya, Gus Samsuddin manggil malaikat. Aduh, saya nggak bisa manggil malaikat. Malaikat itu sudah selalu bersama kita. Dan ini sekarang saya ikuti petunjuk-petunjuknya, karena ini adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang memang diutus untuk selalu bersama kita selama kita hidup. Monggo dipahami, dikaji, jangan hanya bisa mencaci, membuli, jangan memandang sesuatu hal dengan sesuatu hal yang tidak baik. Pandanglah dengan hal yang baik-baik.
Mari bicara dengan saya. Ya, kita ngobrol di sini, ya. Ngoten nggih? Monggo, terus maka yuk kita wudu. Ini diminumkan untuk saudara kita yang sakit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kok ada ya? Ada yang mengatakan Gus Samsudin kesurupan. Berarti Gus Samsudin percuma ngaji, percuma sholawatan, percuma dzikiran. Bukankah orang yang kesurupan itu adalah orang yang hatinya kosong, banyak makan riba, atau hatinya penuh dengan keburukan? Loh, kamu paham nggak yang terjadi? Kenapa kamu bicara seperti itu? Kamu paham nggak dengan apa yang terjadi? Kamu bisa mengatakan kesurupan. Bukankah seorang peruqyah itu katanya harus bisa mengobati orang kesurupan? Kalau kesurupan berarti merendahkan peruqyah. Loh, kesurupan yang bagaimana yang kamu maksud? Kesurupan yang bagaimana? Kalau orang mendapatkan bimbingan dari khawatir malakutiyah, kamu mengatakan itu kesurupan, tanggung resiko kamu sendiri. Tanggung risiko kamu sendiri. Jangan salah kalau nanti hidup kamu berantakan. Loh, semoga aja hidupnya baik-baik saja. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.